Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai ayat 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap sehat dan berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Dalam Injil hari ini, kita melihat banyak konflik antara Yesus dan otoritas keagamaan pada saat itu. Konflik mengenai praktek keagamaan pada masa itu seperti puasa, ketaatan pada hari Sabat, dan lain-lain. Di zaman kita pun ada berbagai konflik. Konflik rumah tangga, konflik antar suku dan agama, konflik politik, dan lain-lain. Saudara dan saudari, untuk menjalani hidup tanpa konflik adalah hal yang mustahil. Konflik adalah bagian dari kehidupan dan perjalanan hidup, serta bagian dari proses pertobatan. Kita bisa belajar dari Yesus dalam menghadapi konflik. Dalam menghadapi musuh-musuhnya, Yesus tidak berusaha untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya lah yang benar. Tetapi Yesus mau membawa manusia untuk melihat relasinya dengan Bapanya. Saudara dan saudari, Yesus mau menunjukkan gambar Allah yang penuh cinta. Ayat 1 sampai ayat 2. Para murid memetik gandum pada hari Sabat dan kritik orang Farisi. Pada hari Sabat, para murid pergi ke ladang dan mereka memetik gandum untuk memakannya karena mereka lapar. Orang Farisi tiba dan dengan mengutip kitab suci, mereka mengatakan bahwa para murid Yesus telah melanggar hukum Sabat. Kitab Keluaran bab 20 ayat 8 sampai 11. Yesus juga menggunakan kitab suci dan merespon 3 contoh yang diambil dari kitab suci. Pertama, Daud. Kedua, peraturan tentang pekerjaan para imam di bait suci, dan ketiga, tindakan Nabi Hosea. Ayat 3 sampai 4, contoh yang dilakukan Daud. Yesus ingat bahwa Daud sendiri melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum Taurat, karena Daud mengambil roti suci di bait suci dan memberikannya kepada para prajurit untuk dimakan karena mereka lapar. 1 Samuel bab 21 ayat 2 sampai 7. Tidak ada orang Farisi yang memiliki keberanian untuk mengkritik Raja Daud. Lalu ayat 5 sampai 6, contoh yang dilakukan para imam. Dituduh oleh otoritas keagamaan, Yesus berpendapat dengan apa yang telah dilakukan otoritas keagamaan itu sendiri pada hari Sabat. Pada hari Sabat, dalam bait Allah di Yerusalem, para imam bekerja lebih banyak daripada hari lainnya dalam seminggu, karena mereka harus mempersembahkan hewan untuk kurban. Namun tidak ada yang mengatakan bahwa pekerjaan mereka adalah melawan hukum. Mereka menganggapnya seperti biasa. Hukum itu sendiri yang mewajibkan mereka melakukan itu semua. Lalu ayat 7, contoh
yang dilakukan para nabi. Yesus mengutip satu ayat dari Nabi Hosea, "Aku menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan." Saudara dan saudari, kata belas kasihan berarti memiliki hati dalam kesengsaraan orang lain, yakni orang yang penuh belas kasihan harus sangat dekat dengan penderitaan rakyat, harus mengidentifikasikan dirinya dengan mereka. Kata persembahan berarti memisahkan benda yang dipersembahkan dari penggunaan hal-hal yang bersifat profan. Saudara dan saudari, jika orang Farisi telah melihat kehidupan Nabi Hosea, mereka pastilah tahu bahwa persembahan yang paling menyenangkan bagi Allah bukanlah bahwa orang yang disucikan hidupnya jauh atau terasing dari kenyataan, tetapi mereka yang disucikan menempatkan hatinya yang dikuduskan sepenuhnya dalam pelayanan bagi mereka yang dilayaninya, untuk membebaskan mereka dari kesengsaraan mereka. Saudara dan saudari, ayat 8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus mengakhiri teks ini dengan pernyataan, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus tahu Alkitab Ibrani dengan hati. Pada saat itu tidak ada Alkitab cetak seperti yang kita miliki sekarang. Dalam setiap komunitas hanya ada satu salinan yang ditulis dengan tangan yang tetap ada di sinagoga. Jika Yesus mengenal Alkitab dengan baik, itu berarti bahwa selama 30 tahun kehidupannya di Nazaret, Yesus telah ambil bagian secara mendalam dalam kehidupan masyarakat waktu itu, di mana kitab suci pada saat itu dibacakan setiap hari. Yesus melihat ada manipulasi kitab suci dan hukum. Saudara dan saudari, jika Allah adalah Bapa, maka Dia menerima semua orang sebagai putra dan putrinya. Jika Allah adalah Bapa, maka kita hendaknya menjadi saudara-saudari di antara kita sendiri. Hukum harus bertujuan melayani dan membangun persaudaraan. Saudara dan saudari, manusia bukan untuk Sabat, tetapi Sabat untuk manusia. Dalam Injil Markus bab 2 ayat 27. Karena komitmennya pada pesan ini, maka Yesus dihukum mati. Yesus mengganggu sistem yang ada, dan orang-orang yang ada dalam sistem itu membela diri mereka dengan menggunakan kekuatan untuk melawan Yesus. Karena Yesus mengajarkan bahwa hukum ditempatkan untuk melayani, bukan sebaliknya menindas. Kita perlu mengetahui Alkitab secara mendalam, guna berperan serta dalam masyarakat secara mendalam seperti yang Yesus lakukan. Saudara dan saudari terkasih, dari firman Tuhan hari ini kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Jenis konflik apa yang kita temukan dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam gereja? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi konflik-konflik itu? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda